Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Belajar Kreatif. Sekarang kita akan membuat konten tentang gender. Di samping saya udah ada aktivis organisasi perempuan juga, aktivis Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Plumbon. Beliau sebagai ketuanya dan beliau kakak tingkat saya di Universitas Negeri di Cirebon. Udah jadi universitas dah. Menuju. Katanya menuju universitas. Kita doakan saja. Ya, BTW Mbak Melina ini meneliti tentang gender. Iya, skripsi saya itu penelitiannya tentang gender. Lebih tepatnya sih judulnya itu pengalaman komunikasi di kalangan aktivis perempuan dalam mengkonstruksi identitas gender. Dan studi kasusnya itu saya di Fahmina Institute yang di Majesem itu. Karena kan memang di situ saya melihat lembaga tersebut memang konsen terhadap isu-isu keberagaman, kemudian isu-isu gender. Jadi ya mungkin sambil menyelam minum air gitu ya, sambil belajar saya juga menemukan banyak sekali mungkin ilmu-ilmu yang saya dapatkan di situ, terutama tentang gender tersebut gitu. Ketika sudah melakukan penelitian yang Mbak Mel, kita panggil Mbak Mel aja ya, biar akrab. Mbak Mel temukan ada masalah apa sih di dalam permasalahan gender ini? Ya, sebenarnya gender itu tidak perlu dipermasalahkan ya, selagi kita bisa menempatkan di posisi masing-masing gitu. Nah, gender itu bermasalah ketika kita itu memperlakukan sesama manusia itu bukan di tempatnya gitu. Jadi banyak sekali manifestasi ketidakadilan gender yang sekarang kita ketahui, banyak yang perempuan dimarginalisasikan, kemudian disubordinasikan itu karena memang dalam memperhatikan gender itu tidak seluas gitu, tidak menyeluruh. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu ada sekat yang memisahkan antara kita sebagai perempuan. Peran perempuan ini hanya di wilayah-wilayah domestik misalkan gitu ya. Jadi seperti wilayah kasur, sumur, dapur, dan itu menjadi wilayah yang memang hanya ditempatkan oleh perempuan, dan itu sebaliknya di laki-laki. Nah, laki-laki itu mereka itu berada pada wilayah-wilayah publik kayak bekerja itu wilayah-wilayahnya laki-laki, dan itu memang yang sampai sekarang terjadi gitu, yang saya pikirkan, yang saya amati di sini, terutama di desa-desa itu kan banyak ibu-ibu rumah tangga yang tidak boleh bekerja karena suaminya gitu. Kemudian ada yang mereka itu tidak memiliki akses pendidikan, misalkan pendidikan, kemudian teknologi informasi itu mereka ditutup rapat gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga banyak juga sekarang perempuan-perempuan yang sudah maju, kemudian pandangannya sudah terbuka terkait gender, kemudian mereka juga bisa menempatkan diri. Jadi ketika di rumah dia menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anak, kemudian untuk suami, kemudian di luar juga mereka bisa berbaur dengan masyarakat, bisa menjadi menjadi pribadi yang mungkin mandiri gitu, gitu sih, seperti itu. Ya. Tentang peran aktivis nih, gimana sih peran aktivis wanita di zaman sekarang ini tentang permasalahan ini gitu kan? Udah kompleks tuh tentang permasalahan wanita dianggap tidak boleh bekerja, terus dengan adanya skat, jadi kalau laki-laki lebih ke publik gitu kan, lebih ke publik, wanita lebih ke dapur istilahnya gitu. Peran aktivis itu gimana? Iya, sebenarnya ini peran kita semua ya, bukan hanya aktivis. Jadi kita-kita yang memang sudah sadar gender, kemudian kita bisa mensosialisasikan ya, bukan secara besar-besaran gitu, mungkin dari mulut ke mulut, dari kita mencontohkan kebiasaan yang baik. Kemudian saya mendengarkan ya dari aktivis gender dari KPI itu, Mbak Zahra.
Nah, beliau itu mengatakan bahwa kita sebagai perempuan itu jangan sampai menyalahkan laki-laki karena posisi kita di seperti ini gitu. Jadi kita tuh hanya kita harus memperlakukan laki-laki itu seperti ya teman-teman gitu teman. Jadi tidak ada yang bisa apa ya merubah pandangan bahwa laki-laki kita seperti ini karena laki-laki gitu. Jadi tidak begitu. Jadi kita harus bisa membangun apa ya membangun keadilan bersama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa begini dan perempuan juga bisa begitu. Jadi kita harus jalan bersama gitu tanpa ada saling salah menyalahkan gitu. Dan mungkin itu apa ya? Jadi lingkungan yang mungkin paling dekat dengan kita itu kan keluarga. Di keluarga itu kan terdiri dari ayah, ibu, kemudian anak-anak. Nah, mungkin dari lingkup keluarga itu kita juga bisa menerapkan adil gender. Misalkan ayah sebagai kepala keluarga itu posisi ayah itu memang sebagai kepala keluarga, tapi di samping itu sebagai kepala keluarga juga mungkin bisa dalam mengambil keputusan itu bisa bersama-sama gitu, bisa musyawarah kemudian dengan keluarga, dengan istrinya, kemudian dengan anak-anaknya, dan itu bisa diterapkan di lingkungan yang paling dekat dengan kita. Kemudian di sosial kita, di organisasi, di IPNUI PPNU, kita juga bisa menerapkan bahwa yang bisa bergerak itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa bergerak. Yang aktif dalam diskusi juga bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa. Asalkan kita itu bisa bisa memaksimalkan ruang kita gitu. Jadi sama-sama diberikan ruang, kemudian sama-sama memaksimalkan ruang kita, sehingga antara kita laki-laki atau perempuan itu bisa berjalan bersama gitu, berjalan beriringan gitu sih. Saya ingin mengangkat luas ya pembahasannya untuk ke publik nih. Kita lihat sekarang alhamdulillah ya banyak aktivis perempuan yang udah menjadi pejabat nih, contohnya Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya. Beliau-beliau itu sudah menduduki, jadi ada kesetaraan, udah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, peran mereka ini gimana Mbak untuk kebijakan publik? Ya, itu menjadi suatu kebanggaan untuk kita ya, untuk kita bersama, bukan hanya perempuan. Mereka itu menjadi contoh untuk kita, untuk kita tidak sebagai perempuan, kadang sebagai perempuan saja kita merasa minder terhadap laki-laki gitu ya. Ya udahlah, kadang kan di forum gitu ya udahlah yang banyak nih cowok-cowok nih, ya udah mereka suruh bersuara, kita diam aja gitu. Dan itu mungkin sampai saat ini gitu loh, semua forum-forum seperti itu yang memang dominasi dengan laki-laki, pasti perempuan itu bungkam, perempuan itu pasti diam. Nah, ketika banyak perempuan-perempuan yang naik gitu, yang sukses, kemudian yang menjadi contoh bagi kita semua, itu mungkin jadi motivasi untuk kita semua. Jadi motivasi untuk para perempuan agar tidak merasa minder, kemudian bisa percaya diri lah terhadap kemampuan diri kita gitu sih. Berarti lebih ke percaya diri gitu ya. Jadi gimana nih untuk tips untuk perempuan yang ingin bersuara, ingin terlibat aktif dalam kebijakan publik, dalam kemasyarakatan, untuk bisa greget gitu. Ayo kita percaya diri, tipsnya itu bagaimana menurut Mbak Mel? Iya, untuk tips-tipsnya buat semua perempuan itu mungkin yang pertama itu kenali diri kita sendiri gitu, bahwa diri kita itu punya kemampuan, punya sesuatu yang harus dieksplor gitu. Kemudian kita itu melihat sekitar kita gitu, seperti laki-laki dan masyarakat yang lainnya itu seperti teman kita sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu minder, tidak perlu merasa bahwa kita itu rendah gitu. Jadi kita itu sama, bahwa dalam agama itu kan
tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Nah, itu mungkin jadi patokan kita agar kita itu laki-laki dan perempuan itu apa ya, memiliki kesetaraan lah, kesetaraan adil gender gitu. Mungkin tipsnya seperti itu. Jadi yang pertama itu kita harus sadar terhadap diri kita bahwa kita itu punya kemampuan. Kemudian kita memandang orang lain sebagai teman kita, teman yang bisa sebagai apa ya, sharing gitu. Kemudian apalagi ya, mungkin kita harus dibekali dengan paham-paham yang memang yang tidak menjatuhkan kita, paham-paham yang memang memotivasi kita supaya kita itu bisa bisa mengeksplor diri, kemudian kita bisa memperluas jaringan, kemudian kita bisa bergaul dengan teman-teman tanpa kita mempunyai sekat apapun gitu. Bekalilah dengan hal-hal yang positif, kemudian eh, apa ya pengetahuan gender itu memang itu ini banget sih, penting banget sih untuk kita perempuan dan laki-laki juga agar apa ya, jangan ada ketimpangan gitu loh, jangan ada ketimpangan di antara kita. Mereka laki-laki memandang kita itu ya sebagai perempuan gitu loh, sebagai perempuan yang bukan direndahkan, tapi kita itu sama-sama harus diperjuangkan, kemudian harus sama-sama saling bertukar pikiran gitu. Ya seperti itu mungkin tips-tipsnya gitu. Terus ada pepatah juga yang bilang bahwa laki-laki hebat pasti ada wanita hebat juga di belakangnya, dan wanita yang hebat pasti ada laki-laki yang hebat juga di belakangnya. Jadi ini ada saya sedikit melebar ya, yang menjadi pertanyaan laki-laki selama ini. Kenapa sih kalau perempuan saat lagi PMS itu emosinya tidak terkontrol gitu? Gimana menurut aktivis gender? Iya. Kalau PMS itu kan soal biologis ya. Jadi memang perempuan yang sedang PMS itu kan memang ya kondisi mungkin dari faktor biologisnya, kondisi emosionalnya sedang tidak labil gitu. Tapi ya itu hanya kondisi biologis dan itu memang tidak bisa dirubah karena jenis kelamin yang mempengaruhi kita sebagai perempuan menstruasi, kemudian kita menyusui dan lain sebagainya. Kemudian yang laki-laki itu kan mimpi basah dan sebagainya, itu kan karena faktor biologis. Karena mereka itu tidak bisa dipertukarkan lah, tidak bisa dihilangkan. Jadi itu bersifat permanen. Jadi ya untuk masalah tersebut ya memang tidak ada masalah karena memang itu adalah masalah biologis. Gitu sih, biologis. Berarti kita nih sebagai laki-laki juga harus memahami jika keadaan perempuan gimana, dan perempuan juga memahami keadaan kita itu gimana gitu. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat kita bahas tentang gender. Kesimpulannya udah kita optimis gitu, optimis bahwa kita itu setara, laki-laki perempuan itu nggak ada bedanya. Laki-laki bisa ini, perempuan juga harus bisa itu. Perempuan bisa itu, laki-laki juga harus bisa itu gitu. Itunya multi tafsir ya. Keadaan kita itu berbeda-beda dan kita ingin sampai ke titik mana gitu. Kalau perempuan, ibu pejabat yang ada di sana sudah sampai gitu, sudah sampai ke titik seperti itu, kita juga harus sampai ke situ gitu. Yuk kita bareng-bareng untuk membenahi negeri, bareng-bareng untuk bersama memajukan bangsa, minimal ke tingkat keluarga dan ke tingkat desa, atau kurang lebihnya ke tingkat kecamatan gitu. Yuk, mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.